Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thor Rizky Ramadan dari kelas 4C dengan NIM 1119025 10082. Di sini saya akan membuat sebuah video analisis data menggunakan aplikasi SPSS guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Pak Ade Abdul Haq. Di sini saya menggunakan atau mendapatkan uji parent sampel t-test. Daripada itu, sebelumnya kita harus mengetahui konsep dasar uji parent sampel t-test tersebut. Konsep dasar uji parent sampel t-test itu terdiri dari 3. Yang pertama itu, parent sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Kemudian yang kedua, dua sampel yang dimaksud tadi adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Kemudian yang ketiga adalah uji parent sampel t-test merupakan bagian dari statistik parametrik yang mana dalam aturan statistik parametrik tersebut data penelitian haruslah berdistribusi normal. Kemudian daripada itu kita juga harus mengetahui dasar pengambilan keputusan uji parent sampel t-test. Dasar uji pengambilan keputusan uji parent sampel t-test ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua hasil data terkait. Kemudian jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua hasil yang terkait. Oke, jika sudah mengetahui konsep dasar dan pengambilan keputusan pada uji parent sampel t-test tadi, kita bisa langsung menuju materinya. Di sini saya mempunyai sebuah studi kasus, yaitu perbandingan jumlah peminjaman koleksi digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Diberlakukannya survei selama 24 bulan ataupun 2 tahun terhadap pemustaka yang melakukan peminjaman koleksi digital sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Adapun data yang terlampir sebagai berikut. Di sini saya juga sudah mempunyai data terkait dengan studi kasus yang kita punya. Oke, jika sudah mengetahui studi kasusnya dan datanya sudah ada, maka kita bisa langsung buka aplikasi SPSS-nya di sini. Buka, kemudian kita langsung masuk ke bagian variable view. Di sini kita bisa tulis sesudah. Kemudian di bawahnya itu maksud saya sebelum. Kemudian bawahnya itu kita tulis sesudah. Nah, di sini kita bisa melabelinya dengan nama yang detail. Seperti di sini kita tulis sebelum COVID-19. Nah, sini sesudah COVID-19. Oke, jika sudah kita masuk ke langsung data view. Jika sudah ada data sebelum dan sesuai ini, kita bisa masukkan data-data yang tadi. Dan untuk mempersingkat waktu, saya di sini ataupun kita dapat mengcopy data yang tadi yang terdapat pada tabel data kita sehingga kita dapat mempersingkat waktu. Di sini kita langsung blok aja datanya semua. Kemudian kita copy. Kita pindah ke aplikasi SPSS. Nah, sini kita paste aja langsung. Oke, sebelum kita langsung sebelum kita lanjut menganalisis, kita harus memperhatikan data apakah sudah benar dan apakah sudah lengkap. Dan jika data sudah merasa benar dan sudah lengkap, kita langsung ke menu analyze, kemudian compare minds, kemudian kita pilih parent sample t-test. Nah, di sini pada data sebelum COVID-19 ini kita bisa masukkan tadi ke variabel 1, dan data sesudah COVID-19 ini kita bisa masukkan ke variabel 2. Di sini setelah itu kita bisa langsung oke aja. Oke, di sini pada uji parent sampel t-test ini terdapat 3 output. Pada output pertama itu parent sample statistik. Pada output pertama itu dijelaskan atau diinformasikan yang pertama ada mean. Mean itu adalah nilai rata-rata daripada kedua data tadi. Di sini nilai rata-rata sebelum COVID-19 itu ada 68,3333 dan sesudah COVID-19 itu nilai rata-ratanya adalah 84,03
0,8750. Nah, untuk N ini adalah jumlah total data yang kita miliki tadi sebanyak 24. Sini juga menjelaskan standar defisiasi dan standar error main. Kemudian pada output pertama ini diperlihatkannya atau menunjukkan hasil ringkasan statistik deskriptif daripada kedua sampel tadi, yang mana itu data sebelum COVID-19 dan data sesudah COVID-19. Kemudian pada output yang kedua itu ada paired sample correlation. Pada output kedua ini adalah output yang menunjukkan apakah terdapat hubungan atau korelasi antara kedua data atau variabel tadi, yang mana itu ada data sebelum COVID-19 dan sesudah COVID-19. Dan pada output kedua ini menggunakan uji korelasi percent product moment. Dan kita perlu ketahui bahwa nilai signifikansi pada output kedua ini yaitu 0,317, yang mana seperti dasar pengambilan tadi disebutkan bahwasannya jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua data tersebut. Berarti data sebelum COVID-19 dan sesudah COVID-19 ini tidak terdapat hubungan atau korelasi. Kemudian output yang ketiga itu ada paired sample test, yang mana itu terdapat mean, yaitu nilai rata, standar defisiasi dan standar error main. Nah, perlu diketahui bahwasannya pada output ketiga ini diketahui nilai signifikansinya adalah 0,00, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji paired sample t-test, yang mana jika nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05, maka kita dapat simpulkan bahwasannya terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan, terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua data atau sampel tadi, yang mana sebelum COVID-19 dan sesudah COVID-19. Jadi kita dapat simpulkan bahwasannya peminjaman koleksi digital Perpustakaan Republik Indonesia sebelum dan sesudah COVID-19 itu terdapat perbedaan yang signifikan atau nyata antara hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.